Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Maulidia Putri Alfisyari dari Prodi D3 Teknik Elektromedik dengan NIM P278380200063. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari alat infus pump. Selain itu, saya juga akan menjelaskan apa sih infus pump itu, terus SOP pemeliharaan, SOP perbaikan, cara kerja alatnya, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perihal pengertian infus pump. Infus pump ialah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil, dan dapat digunakan alat bantu yang wajib dimiliki setiap rumah sakit atau puskesmas atau instansi kesehatan lainnya. Hal ini dikarenakan cairan atau obat yang dimasukkan dalam tubuh pasien harus terbebas dari gelembung udara yang dapat meracuni darah dan juga akan menimbulkan emboli. Apa sih emboli? Nah, emboli yaitu masuknya benda asing ke dalam jantung. Benda asing yang dimaksud yaitu gelembung udara tersebut. Nah, gelembung udara tersebut jika masuk ke dalam tubuh itu dapat menyebabkan akibat fatal, yaitu seperti kematian. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan alat infus pump ini, yaitu dia dapat mendeteksi gelembung udara dan juga dapat mendeteksi adanya tidaknya tetesan cairan dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila terdapat gelembung udara dan tidak adanya tetesan cairan infus tersebut, maka akan berbunyi alarm sehingga dapat mencegah terjadinya emboli pada pasien yang dapat membahayakan pasien tersebut. Hal ini dikarenakan 2/3 dari berat badan kita itu adalah air. Manusia itu dapat mengalami dehidrasi, yaitu kekurangan cairan dalam tubuh, karena pengeluaran cairan yang berlebihan dapat terjadi karena keringat yang berlebihan, muntah-muntah, ataupun buang air besar. Terus luka bakar, suhu badan tinggi, terus tidak makan dan minum sehingga masuknya makanan dan minuman itu berkurang. Diberikan dengan beberapa pertimbangan, antara lain tubuh mengalami dehidrasi berat, kesadaran menurun, kemampuan untuk memasukkan cairan secara oral menurun. Nah, itu kita tadi itu mengakibatkan penderita membutuhkan cairan untuk menggantikan cairan yang sudah hilang. Salah satu yang dilakukan untuk menggantikan cairan tubuh ataupun darah ke dalam tubuh lewat pembuluh darah vena disebut proses infus. Nah, infus pump merupakan salah satu penunjang medis yang biasanya digunakan di dalam ruang gawat darurat, ruang inap jalan, ruang rawat intensif, dan ruang khusus lainnya. Nah, alat infus adalah alat injeksi cairan kimia yang diberikan kepada pasien dalam rangka pengobatan berupa cairan nutrisi, transfusi darah, dan cairan kimia. Cairan ini masuk ke dalam tubuh melalui pembuluh darah vena dan menggunakan suatu selang. Tujuan dilakukan pemberian infus adalah sebagai akses intravena, mengatur keseimbangan air dan elektrolit tubuh, dukungan terhadap nutrisi dan darah. Jenis infus pump tersendiri yaitu infus konvensional. Infus konvensional yaitu infus yang hanya terdiri dari kantong cairan, selang cairan, katup atau tubing klem. Infus ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi dalam pemberian cairan ke pasien. Nah, cairan yang berada dalam kantong ditempatkan pada tiang yang posisinya lebih tinggi dari pasien, sehingga cairan tersebut itu akan masuk ke dalam tubuh pasien. Keuntungan dari jenis infus yang ini adalah dalam penggunaan infus jenis ini dapat diperoleh dengan harga terjangkau atau murah, lebih praktis dalam pemasangan dan pengoperasian. Namun, infus ini juga memiliki kekurangan, yaitu pemberian dosis pada pasien bisa kurang akurat dan kurang efektif serta kurang aman, karena infus jenis ini memerlukan pemantauan yang kontinu dan ketelitian oleh perawat atau selalu dikontrol oleh perawat. Nah, jenis yang kedua yaitu infus pump yang akan saya jelaskan ini yaitu infus pump merek Terumo TE112. Jenis infus pump untuk mengukur jumlah cairan atau obat yang dimasukkan ke dalam sirkulasi darah pasien secara langsung melalui pembuluh darah vena dengan menggunakan sistem pompa. Nah, cairan yang berada dalam kantong akan dipompa sesuai dengan pengaturan laju cairan yang akan diberikan. Keuntungan menggunakan infus pump jenis ini adalah keakuratan dalam pemberian cairan lebih aman digunakan karena pada infus ini terdapat beberapa detektor sensor yang berfungsi bila terjadi suatu kesalahan dalam proses pemberian cairan.
akan memberikan informasi baik berupa indikator maupun bunyi buzzer. Harga ini itu relatif mahal. Untuk prinsip dasar dari infus pump adalah dia itu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerak di sini maksudnya ialah gerakan dari putaran motor yang digunakan untuk mendorong cairan infus itu masuk ke dalam sirkulasi peredaran darah pasien. Nah, prinsip dasar alat ini bekerja dari rangkaian osilator yang akan memberikan sinyalnya kepada motor yang akan dikendalikan oleh pengendali motor. Kemudian, saat motor bekerja, tetesan sensor dan pengelola sinyal pada level air bekerja yang keluarannya akan mengerjakan rangkaian buzzer pada sensor tetesan akan mendeteksi berapa banyaknya tetesan yang dapat dilihat pada display layar monitor. Infus pump menggunakan tabung cairan infus, selang infus, dan jarum suntik. Hanya saja jalannya cairan dapat dikontrol dengan memberikan gerak keluar menuju pasien. Nah, kecepatan tetesan itu dapat dikendalikan oleh pengendali laju tetesan yang akan mengerjakan pengendali motor. Berikutnya saya akan menjelaskan sistem kerja dari infus pump. Pertama, sumber listrik mencatu daya power supply, dan power supply tersebut mendistribusikan listrik ke semua komponen sesuai dengan kebutuhan. Pertama, ketika selang sudah dimasukkan ke dalam pintu dan aliran belum disetting, maka selang tidak akan mengalirkan cairan karena belum ada gerakan peristaltik. Saat alat sudah disetting, maka motor akan bergerak dan membuat pergerakan peristaltik yang menyebabkan mengalirnya cairan dari labu infus ke pasien melalui selang tersebut. Sensor gelembung mendeteksi gelembung pada selang, dan sensor gelembung akan memberi sinyal ke mikrokontroler untuk menyalakan indikator gelembung dan menyalakan buzzer. Saat adanya sumbatan pada selang, maka sensor aliran akan memberikan sinyal ke mikrokontroler, dan mikrokontroler tersebut akan mengirimkan sinyal ke indikator occlusion dan menyalakan buzzer. Saat cairan infus pada labu habis dan tidak menetes lagi pada tabing, maka sensor tetesan akan mengirimkan sinyal ke mikrokontroler, dan mikrokontroler menyalakan indikator cairan habis, menyalakan buzzer, dan menghentikan gerakan peristaltik. Nah, setelah itu di sini juga ada SOP pemakaian dari infus pump tersebut. Pada saat pertama kali menggunakan, sambungkan kabel mesin ke sumber listrik selama 12 jam atau mesin dalam keadaan posisi off. Yang pertama, yaitu SOP pemakaiannya adalah sambungkan kabel power ke mesin dari sumber listrik. Yang kedua, tekan tombol power on. Mesin akan melakukan self-checking. Semua tombol alarm akan menyala dan display akan terbaca JJJ atau TTT. Yang ketiga yaitu bila display terbaca JJJ atau posisi 1, berarti harus digunakan set infus khusus pump aka TS, PA atau TS. Yang keempat yaitu lakukan priming pada set infus. Pastikan tidak ada udara di dalam sepanjang selang. Yang kelima, posisikan roller clamp di bawah pump. Buka pintu pump, geser clamp yang terletak di bawah lalu pasang set infus, dan pastikan posisi set infus dalam posisi lurus, tidak ada yang menekuk-nekuk, dan tutup kembali pintu pump. Yang keenam yaitu pasang drip sensor pada ruang penetes atau chamber set infus di antara permukaan cairan dan drip nozzle. Yang ketujuh yaitu tekan tombol infus set 15, 19, 20, 60 sesuai dengan set infus yang digunakan. Alur kecepatan aliran sesuai yang dikehendaki, lalu tekan tombol ke atas 2 gitu, atau puluhan naik, satuan naik, dan puluhan turun, dan satuan turun. Ke-8 yaitu buka roller clamp. Yang lalu ke-9 yaitu tekan tombol start. Lampu indikator operation akan menyala hijau, berarti mesin tersebut sudah beroperasi. Yang ke-10, bila akan menghapus jumlah cairan yang sudah masuk ke pasien, tekan tombol stop. Lalu tekan tombol ML clear selama 2 detik. Yang ke-11, lampu completion akan menyala bila volume cairan yang masuk sudah mencapai limit. Nah, limit yang diinginkan lampu indikator akan berwarna merah. Pada situasi ini, mesin masih berjalan dengan kecepatan minimal 1 mili per jam untuk menjaga kepatenan 4 karakter di dalam frena. Yang ke-12 yaitu untuk mengakhiri pemakaian infus pump, tekan tombol stop lagi.
Buka pintu pump, lepaskan set infus dari mesin, dan matikan mesin dengan cara menekan tombol power. Ini adalah SOP perbaikan. Di situ ada syaratnya dari SOP perbaikan, yaitu SDM, sumber daya manusia itu sudah teknisi terlatih, peralatan kerja lengkap, dokumen teknis penyerta lengkap, bahan pemeliharaan, bahan operasional, dan material bantu tersedia, mekanisme kerjanya jelas. Selain itu ada persiapan, yaitu siapkan perintah kerja, siapkan formulir laporan kerja, siapkan dokumen teknis penyerta yaitu servis manual, wiring diagram, surat tugas kepala IPSRS, formulir permintaan suku cadang. Terus siapkan peralatan kerja yang terdiri dari toolset elektronik, toolset mekanik, multimeter, infus analyzer, terus suku cadang, dan pemberitahuan kepada user. Nah, pelaksanaannya sendiri yaitu terima keluhan pengguna alat tentang alat tersebut. Kedua yaitu periksa kembali apakah keluhan tersebut benar terjadi. Yang ketiga yaitu letakkan alat pada tempat perbaikan. Yang keempat, periksa keadaan ruang. Yang kelima, periksa listrik supply dan pengaman listrik. Yang ketujuh, identifikasi penyebab kerusakan alat tersebut. Yang kedelapan, perkiraan suku cadang apa yang akan diganti. Yang kesembilan yaitu pelaksanaan perbaikan. Yang kesepuluh, bila perbaikan membutuhkan tenaga ahli, maka buat surat tugas pengadaan jasa perbaikan. Selanjutnya yaitu pencatatan. Isi kartu atau label pada alat. 2. Isi formulir laporan kerja perbaikan. Yang ketiga, isi surat permohonan perbaikan vendor bila dibutuhkan. Yang keempat, user menandatangani laporan kerja dan alat diserahkan kembali kepada user. Yang selanjutnya yaitu pengemasan alat kerja dan dokumen teknis penyerta. Pertama, cek alat kerja dan sesuaikan dengan catatan. Yang kedua, cek dan rapikan dokumen teknis penyerta. Yang ketiga, kembalikan alat kerja dan dokumen teknis penyerta ke tempat semula. Selanjutnya, pelaporan. Laporkan hasil pekerjaan kepada kepala IPSRS. Selanjutnya yaitu SOP pemeliharaan. Persyaratannya yaitu petugas terlatih dan berkompetensi. Yang kedua, peralatan kerjanya lengkap. Yang ketiga, dokumen teknis penyertanya lengkap. Yang keempat, bahan pengujian, bahan operasional, dan material bantu tersedia. Yang kelima, mekanisme kerja jelas. Untuk persiapannya, yang pertama, siapkan perintah kerja, siapkan formulir laporan kerja, siapkan dokumen teknis penyerta, siapkan peralatan kerja, pemberitahuan kepada user. Selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pemeliharaan pembersihan casing itu selama waktunya 1 bulan. Terus yang kedua, pemeriksaan kinerja alat itu selama waktunya juga 1 bulan. Penggantian sensor selama waktunya 1 tahun. Uji kinerjanya selama 1 bulan. Kalibrasi itu selama waktunya 1 tahun. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan langkah kerja dari prosedur kalibrasi. Yang pertama yaitu persiapan infus pump dan IDA atau infus device analyzer. Yang kedua, pasang kabel power pada infus pump dan IDA. Yang ketiga, pasang selang out di belakang IDA. Yang keempat, sambung selang set ke pelabut tel. Yang kelima, isi selang set dengan cairan sampai ke ujung selang yang terhubung dengan salah satu channel IDA di bagian depan. Yang keenam yaitu pasang selang set pada infus pump. Yang ketujuh, hubungkan kabel power infus pump dan IDA ke sumber tegangan listrik dan pencet power on. Yang kedelapan, tekan tombol power pada infus pump dan IDA untuk menyalakan peralatan. Yang kesembilan, atur nilai settingan flow pada infus pump yaitu kisaran 10, 50, 100, 250, 300. Yang ke-10 yaitu pilih setup pada IDA, lalu tekan enter, pilih mode flow pada IDA. Yang ke-11, jika sudah muncul pilihan start di tampilan status all channel pada IDA, maka pilih start lalu pilih auto start. Yang ke-12, pilih status untuk ketampilan status all channel. Yang ke-13, lakukan pengukuran pada setiap settingan sebanyak 6 kali pengukuran dan pengukuran dilakukan ketika nilai flow sudah konstan atau grafiknya datar. Yang ke-14, catat hasil pengukuran pada lembar kerja kalibrasi. Yang ke-15, kemudian lakukan pengukuran pemampatan dengan memilih setup, kemudian tekan enter, pilih mode occlusion pada IDA, pilih auto start. Yang ke-12, pilih status untuk ketampilan status all channel. Yang ke-13,
Lakukan pengukuran pada setiap settingan sebanyak 6 kali pengukuran, dan pengukuran dilakukan ketika nilai flow sudah konstan atau dengan settingan flow tertinggi pada infus pump 500 mAh. 16. Catat hasil pengukuran pada lembar kerja kalibrasi. 17. Setelah selesai melakukan kalibrasi, matikan peralatan dengan menekan tombol power pada infus pump dan IDA. Yang ke-18, lepaskan kabel power infus pump dan IDA dari sumber tegangan listrik. Yang ke-19, lepaskan selang shot dari infus pump dan IDA dan simpan kembali infus pump dan IDA pada tempat yang telah disediakan. Di sini saya akan menjelaskan diagram blok dari infus pump. Yang pertama yaitu microcontroller berfungsi sebagai sistem kontrol dari alat infus pump. Motor penggerak peristaltik berfungsi untuk membuatkan peristaltik agar cairan infus mengalir. Tombol-tombol berfungsi untuk mengatur kecepatan aliran cairan. Sensor aliran berfungsi untuk mendeteksi aliran cairan infus. Sensor gelembung untuk mendeteksi gelembung pada selang. Sensor tetesan sebagai sensor yang mendeteksi tetesan sehingga bila cairan habis, maka alarmnya berbunyi dan gerakan peristaltik terhenti. Display berfungsi menampilkan hasil settingan dengan jumlah cairan yang sudah keluar. Power supply berfungsi untuk mendistribusikan listrik ke seluruh komponen. Sensor lock berfungsi untuk mendeteksi keadaan pintu terkunci atau tidak. Indikator akan menyala bila terjadi kesalahan pemasangan, dan alarm juga akan menyala bila terjadi kesalahan pemasangan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.